Ayo ulangi. Niku orang yang hafal Al-Quran niku mati syahid. Ya, kalau dibilang mati syahid, ya tidak. Kan sudah hafal. Nggih. Nah, cuma orang yang sedang menghafalkan Quran berarti dia dalam kondisi belajar. Ya kayak ini bisa belajar moco. Jadi wacananya bener kan gitu ya. Nggih. Nah, lek isik belajar kemudian kok meninggal. Kayak arek sing niki ne Nabila. Nah, itu dalam kondisi belajar kemudian meninggal. Itu yang mati syahid. Cuman orang yang sudah hafal Quran terus kemudian meninggal, entah itu meninggal dalam keadaan masih muda atau meninggal sudah tua, itu nanti punya hak untuk memberikan mahkota. Tahu mahkota? Mahkota sing nang dhuwur biasa lek arek edok-edok ya dilinan. Nah itu. Piro regane 5.000 apa piro? Sing ini putih marono permatai merah-merah lek anu pink-pink. Ya itu mahkota. Nah, nanti mahkota itu dipakaikan oleh anak ini ke kepala orang tuanya kemudian diajak masuk surga. Jadi orang yang menghafal Quran itu punya kewajiban menjaga hafalannya dan menjaga Qurannya. Artinya sikapnya, hidupnya itu harus betul-betul Qurani. Makanya orang yang hafal Quran itu pahalanya besar, juga dijamin masuk surga. Karena tadi punya kewajiban menjaga Qur'annya dan menjaga sikapnya agar tetap Qur'ani. Jadi Qur'an itu tidak hanya dihafal, tapi juga dimengerti. Kayak misalnya innalladzina kafaru, enggak cuman menghafal innalladzina kafaru tok. Tapi apa artinya innalladzina kafaru? Sesungguhnya orang-orang kafir sawaun alaihim. Jadi ngerti artinya apa? Sawaun alaihim, sama saja mereka itu. A'andar taum amlam tundirum layu'min. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap saja ndablek. Nah, itu ya. Jadi kalau Quran itu dipahami, kemudian setelah dipahami diterapkan di dalam kehidupannya, itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Kemudian diberikan hak syafaat oleh Allah untuk mengajak kedua orang tuanya masuk surga, asalkan orang tuanya sama-sama masih Islam dan beriman. Kalau orang tuanya misalnya kemudian syirik atau orang tuanya kafir atau murtad keluar dari Islam, ya enggak masuk surga, ya kan. Tapi kalau orang tuanya, walaupun orang tuanya punya dosa, monggo nggih monggo, walaupun orang tuanya punya dosa, nggih mungkin, tapi tetap beriman orang tuanya, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Quran, itu tetap iman dan tetap Islam. Nah, orang tuanya nanti dijak si anak penghafal Quran ini untuk masuk surga. Itu. Jadi enak kalau punya anak hafal Quran dan hidupnya itu Qurani. Artinya hidupnya itu diwarnai dengan Quran. Apa-apa sih diomong Quran. Enggak berarti harus dalil enggak ngono, tapi hidupnya itu Qurani. Kayak gini ya. Tadi ngomong Allah seneng enggak? Aku dirungokno Allah. Berarti aku isinan Allah. Kalau saya berbuat dosa, maka yang pertama saya malu kepada Allah. Jadi itu baru hati yang Qurani.
Kemudian hati ini menuntun orang melakukan sesuatu yang baik-baik, yang benar-benar. Itu hati yang diselimuti, yang dikuasai oleh hafalan Qur'annya tadi, itu membawa orang ini selalu berbuat kebaikan. Makanya dijamin masuk surga. Enggak apa air di Pulau Semangka niku air dari surga. Ya enggak lah. Ya air tetap teko bumi. Air di dalam Gua Semangka itu tetap air dari bumi. Wong ya uripe ana bumi. Cuma semangka itu kata Rasulullah banyak manfaatnya. Ngene lho, bagi kesehatan. Zaman Rasulullah wis ana semangka. Dari merahnya itu ternyata begitu diteliti oleh oleh para ahli ya, itu ternyata mengandung ini mengandung itu, yang apabila sering-sering makan buah semangka tubuh ini menjadi sehat. Itu jadi apa? Ini masuk dalam hadis. Jadi ada hadisnya tentang buah semangka. Makanya, tapi yang merah ya, yang di hadis itu merah. Padahal saiki ono semangka kuning. Kapan-kapan ono semangka hijau. Jadi kayak pandan. Rasa semangka, rasa pandan ngono ya. Anyar iki. Kok ono semangka lorek. Abang hijau kuning. Jadi kayak lampu setopan deh. Traffic light. Wis ana abang ambek kuning saiki. Kapan-kapan hijau. Wis wallahu alam. Itu semua ciptaan dari Allah. Tapi ada ciptaan Allah itu yang langsung dari Allah, ada juga yang membutuhkan. Bukan membutuhkan sebenarnya, tapi Allah itu memberikan kreativitas kepada manusia untuk menjadikan bentuk itu menjadi lebih baik, lebih menarik. Di Jepang itu ada semangka yang semangka biasa, semangka biji, ada bijinya, sing semangka lorek-lorek ketek kali ya. Nah, itu kan ada biji. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu, apa sih? Itu kayak ndelok di TV tapi ya. Semangka itu kotak-kotak ini. Jadi bentuknya kotak. Kreatif ya. Bentuknya kotak. Ternyata apa? Memang dibentuk semangka itu diwadahi kotak kotak koyok kotak kayu, koyok kotak kayu. Diwadahi ngono. Jadi semangka semakin besar gak iso nembus kotak iki mang. Iku mrene iso bunder. Gak iso bunder, dadi maling kotak. Ngetutno. Ngetutno bentuke kotak iki mang. Dan mahal sekali. Seumpama 1 kilo semangka sekarang harganya 8.000, kalau itu bisa 50.000. Semangka kotak. Kalau isi 5 kilo berarti 250.000. Satu semangka. Dipangan awan tok entek. 250.000. Ya, itu kreativitas manusia. Kemudian koyok mangga. Mangga itu untuk mempercepat mateng diimbu. Lek dijarno tuwek nek jeruk ndukur wit didisi codot. Nah, gitu berarti apa? Dijogo aja tuwek-tuwek temen. Aja sampai mateng di ndukur. Tapi wis kotok tuwek. Nah, lek tuwek kan ketara teko bokonge semok ya bunder bokonge ya. Mari ngono bujuke cilik bokonge sing gede. Lah iku wis tuwek berarti. Nah, terus ketok wis rada kekuning-kuningan, iku diondo. Kemudian untuk mempercepat pakai semprotan atau karbit. Nah, berarti kan ada campur tangan manusia. Apakah Allah tidak bisa mematangkan buah-buahan semuanya di pohon? Oh, bisa sekali. Bisa sekali ya. Itu. Tapi kenapa harus membutuhkan tangan manusia?
biar manusia menjadi pandai. Itu Allah. Jadi ada koyok kayu pian mosok turu gletaan. Nah, kan ndak ono pring, ono kayu. Mosok pian turu gletaan ono lemah. Kan enggak. Berarti butuh kayu. Lek cara biyen butuh pring, digawe apa? Gawe Apa? kasur. Duduk. Gawe turu iki lho apa jenenge? Lek enggonku ngarani amben. Ini apa? Amben kan ya. Sing teko pring-pring galar-galar iku. Nah, biyen turune ngono. Soalnya turun di ngisor, di lemah, itu tidak baik buat kesehatan. Kimiawinya tanah itu kalau diserap oleh manusia akan menjadi sesak nafas. Kalau setiap hari seperti itu. Nah, akhirnya diciptakannya amben. Nah, yang membuat amben kan manusia. Amben tok elek, manusia semakin maju. Kan gitu. Manusia semakin maju, gawe dipan tok gak enak atos, terutama wong sing duit diciptakanlah kasur kapuk. Cara biyen ya, ana kasur kapuk kan biyen. Kemudian kasur kapuk bahannya semakin lama kok semakin langka. Pohon randunya itu loh, semakin lama semakin langka. Maka orang berpikir untuk membuat spon. Gitu. Engko mbuh teko apa maneh. Spon tok enggak cukup. Supaya tidurnya semakin enak, dikasih pir di bawahnya. Menjadi spring bed. Nah, gitu. Ini Allah ngajari manusia untuk kreatif, untuk pandai. Jadi kalau ada bagian-bagian yang memang langsung dari Allah, kayak hujan. Hujan itu menyegarkan dan menyuburkan tanah. Di Quran banyak menyatakan bahwa Allah dengan air hujan itu menghidupkan bumi yang mati, artinya bumi yang tandus, yang kering. Jadi ada langsung dari Allah, asli wis nggak bisa dirubah-rubah. Ada yang butuh perubahan dari manusia. Allah memberikan akal kepada manusia, kemudian Allah memberikan soal kepada manusia agar soal itu dijawab, diselesaikan. Ya kayak mau, ya secara periodik. Zaman biyen lek pian ku sekolah SMP paling tidak di pelajaran sejarah itu ada orang-orang nomaden. Orang-orang nomaden itu berpindah-pindah tempat. Jadi biyen iku turun nang guwa. Ngono, turun nang guwa. Terus golek panganan. Belum bisa menciptakan panganan. Biyen golek panganan. Endi sing daerah sing subur. Nah, iku diparani. Berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo. Lho, engko wis panganan iki entek, sak kelompoke, sak keluargane. Ya mari ngentekno panganan, ono pencit, ono poh, ono gedang, ono apa niku. Nah, suwe-suwe kan apa iku sembarang akhirnya diolah. Biyen kaspe dimakan mentah-mentah, sak kulite. Biyen niku dimakan sak kulite. Wong jaman biyen, ya, jaman iki koyo hewan. Nah, lama-lama si apa iki jenenge? Lama-lama kaspe iku terus dimasak. Dibakar. Terus didadekno roti. Didadekno gedhuk, didadekno. Nah itu butuh kreativitas manusia. Ya, jadi ada yang memang langsung dari Allah, kayak bulatnya melon, bulatnya semangka, ada yang semangka lonjong, itu memang sudah dibentuk asli dari Allah, manisnya itu juga dari Allah, segarnya itu dari Allah. Tapi manusia nanti bisa mengotak-atik. Ya. Semangka abang tok tapi gak legi.
Ono ngono iku. Dengan apa disuntik ternyata. Tetep menungso iku ya disuntik warna merah. Cek gitu. Cek abang. Jadi semongko sik durung didol kae dipethik iku disuntik, pakai suntikan. Nah, gini TV kok ono orang yang nyuntik ngono. Disuntik cek. Warna abang, tapi ternyata enggak manis, abang tok enggak manis. Nah, itu ya. Terus Niat sholat witir. nah, niat sholat witir itu pengertian witir. Witir itu apa? Kan kok takone sholat witir. Wis ngerti witir lah. Gitu. Witir itu apa ya? Ayo saiki balik tanya. Apa witir? Nah, kok langsung nang niatin? Mestine pertanyaan sholat witir itu apa? Nah, baru diikuti dengan pertanyaan niatnya bagaimana, kan gitu. Arti witir atau autir, witir itu adalah ganjil. Sholat witir adalah sholat yang jumlahnya ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13, 15. Apa artinya ganjil? Yang tidak habis jika dibagi 2. Terus genap. Genap itu apa? Genap itu mulai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Itu genap. Nah, witir itu sholat yang jumlahnya ganjil. Nah, terus apa maghrib itu bisa disebut sebagai sholat witir? Kan maghrib 3. Memang. Itu kata Rasul, maghrib itu adalah witirnya sholat wajib. Witirnya malam. Jadi sholat maghrib itu disebut witir karena jumlahnya 3. Tapi tidak boleh dikatakan sholat witir maghrib, tidak boleh. Ya tetap aja sholat maghrib. Cuma secara jumlah itu bisa dimasukkan ke dalam witir. Nah, sekarang secara khusus sholat witir itu yang biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Jumlahnya 3. Ya, jumlahnya 3. Boleh 1. Boleh 1, sholat cuma 1 langsung salam. 1 rakaat langsung salam boleh. 3. Utsman bin Affan, sahabatnya Kanjeng Nabi, termasuk juga mantunya Kanjeng Nabi itu Utsman. Itu kalau sholat witir cuma 1. Tapi sawengi menghafal Quran. Kadang malah menghabiskan Quran. Jadi mulai Fatihah. Al-Fatihah. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus mari ngono nyambung nang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah habis nyambung nang Ali Imran. Terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, tuwur sampai sewengi hanya 1 rakaat. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, termasuk juga mantu Kanjeng Nabi. Boleh sholat 1 rakaat, 3 rakaat boleh, 9 rakaat boleh. Bahkan Rasulullah pernah sholat witir 9 rakaat itu gak pakai berhenti, gak pakai tahiyat awal gak. Lewat dhewe witir ya apa? Tahiyat awal 2 dulu ya. Nah, kemudian salam, kemudian 1. Lek mari sholat tarawih ya. Rasulullah pernah 9 rakaat itu enggak pakai berhenti. Langsung 9, 1 kali salam. Sing terakhir baru tahiyat
akhir at-tahiyatu mubarakatuh shalawat terus innaka hamidum majid langsung assalamualaikum satu kali 9 rakaat itu dilihat dari unsur jumlah witir itu adalah ganjil atau sholat witir adalah sholat yang ganjil, sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad. Ya, ingat-ingat ya, witir hukumnya sunnah muakkad. Muakkad itu apa? Dikuatkan. Mu itu di, akad itu kuat. Jadi yang dikuatkan hampir-hampir seperti wajib, tapi nggak wajib, tetap aja nggak wajib. Yang wajib itu sholat itu apa? Cuma 5 kali kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah sekarang niat witir, kayak gini ani gul, tapi terawih ben mari terawih ya, mari terawih gula terus witir sih. Mari berdoa di tengah mari terawih, mari sholat terawih 20 rakaat ya. Kemudian berdoa kan, kemudian witir. Ya kok kan? Kan sih ngomong. Kan anak sih ngomong biasa. Ya kok, masa karo? Oh, dari apa? Solu sunat iku lek nggone sapa iku bapak iki biasa ngomong. Solu sunnatal witri jami'atu rahimakumullah itu aba-aba dari Bilal. Ini lho kira-kira kok cara Jawane. Ayo rek salat witir saiki. Salat sunnah witir. Jadi kan man mari salat apa? Traweh. Mau kan mari salat traweh. Kemudian Bilal itu memberikan apa-apa, ayo rek saiki wayahe sholat sunnah witir. Ngono lho karepe kira-kira kok cara Jawa. Itu diterjemahkan bebas ya. Nah, kemudian untuk pribadi-pribadi ini sadurunge Allahu Akbar kan niat dulu ya. Nah, niat usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Terus lale iku yang 2 rakaat. Yang 1 rakaat terakhir bagaimana? Usolli sunnatal witri rakaatal utawa diwalik. Rakaatal didele ngarep. Nah, biasanya begitu. Usolli sunnatal rakaatal witri makmuman lillahi ta'ala. Karena kamu jadi makmum ya. Soli sunnatan rokaatal witri itu ya 1, rokaatan itu rokatan, gini rokatan menjadi kata disambung dengan lam rokaatal witri lillahi ta'ala. Wis ngono tok. Usolli sunatal rakaatal witri lillahi ta'ala. Utawa ditambah makmuman kalau menjadi makmum. Kalau imam menjadi imaman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah witir 1 rakaat. Sing mau piro? Aku berniat sholat sunnah witir 2 rakaat lillahi atau ditambah makmun sebagai makmum lillahi ta'ala. Itu ya, wis terjawab kabeh kan? Ya kita tutup dengan berdoa. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.